Terkadang, ketika seseorang menghilang, kita dapat menemukan alasan yang masuk akal. Mungkin mereka melarikan diri, mengalami kecelakaan, atau meninggalkan petunjuk yang bisa diikuti. Namun, ada pula kasus-kasus yang membuat kita tertegun, ketika semua fakta tampak tak saling berhubungan dan logika tidak lagi memberi jawaban. Selamat datang di Berbagi Cerita. Hari ini kita menelusuri kisah-kisah hilangnya orang-orang dalam keadaan yang mustahil. Kapal pesiar sering digambarkan sebagai surga di lautan, tempat orang melupakan rutinitas dan menikmati liburan penuh tawa. Namun bagi Rebecca Kororeum, perjalanan di atas kapal Disney Wonder pada Maret 2011 justru menjadi awal dari misteri gelap yang belum terpecahkan hingga kini. Rebecca, perempuan 24 tahun asal Chester, Inggris, bekerja sebagai konselor remaja di Disney Cruise Lines, pekerjaan yang ia cintai. Ia dikenal ceria, berdedikasi, dan dekat dengan keluarga. Pada 21 Maret 2011, Disney Wonder meninggalkan Los Angeles menuju Riviera, Meksiko. Hari pertama berlayar berjalan normal, hingga dini hari berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Pukul 05:45 pagi, CCTV internal kapal merekam Rebecca di area kru. Ia mengenakan pakaian pria dan berbicara menggunakan telepon internal. Sampai kini, tidak pernah diungkap siapa yang ia hubungi. Dalam rekaman itu, Rebecca tampak gelisah dan tertekan, menunduk menyentuh rambutnya, seolah menahan emosi. Setelah menutup telepon, ia berjalan pergi. Itulah penampakan terakhir Rebecca Kororeum yang terkonfirmasi. Saat ia tak muncul untuk shift paginya, kapal mengumumkan pemanggilan namanya. Tidak ada jawaban. Ketika dilakukan penghitungan kru, Rebecca satu-satunya yang hilang. Dalam rentang kurang dari 4 jam, ia lenyap dari kapal besar yang diawasi ketat oleh kamera dan awak. Laporan resmi dari Disney dan otoritas Bahama, negara tempat kapal itu terdaftar, menyatakan Rebecca tersapu ke laut dari atas kapal akibat ombak besar. Namun keluarganya tidak pernah mempercayai penjelasan itu. Pertama, sandal jepit yang dijadikan bukti bukan miliknya. Ukurannya terlalu besar dan diakui milik kru lain. Kedua, Anjungan 5 bukan area yang biasa dikunjungi Rebecca, terutama pada jam tersebut. Ketiga, laut hari itu tenang. Tak ada ombak yang cukup besar untuk menyeret seseorang melewati pagar setinggi pinggang. Lebih mencurigakan lagi, investigasi Bahama di kapal hanya berlangsung 1 hari. Disney menolak memberi akses penuh kepada keluarga korban dan bahkan membatasi pergerakan mereka saat berkunjung. Para kru dilaporkan dilarang berbicara kepada media, menimbulkan dugaan bahwa perusahaan berusaha menjaga citra ramah keluarga mereka. Beberapa rekan menyebut Rebecca sedang mengalami tekanan emosional karena hubungan romantisnya dengan sesama kru perempuan yang sedang renggang. Namun orang-orang yang mengenalnya menolak teori bahwa ia mengakhiri hidupnya. Ia baru saja merencanakan liburan dengan keluarganya dan tampak bersemangat beberapa hari sebelumnya. Ada pula dugaan ia melihat atau mengetahui sesuatu yang tidak seharusnya di kapal, dan seseorang berusaha membungkamnya. Teori ini sulit dibuktikan karena kurangnya bukti fisik dan minimnya transparansi dari pihak kapal. Tanpa tubuh, tanpa saksi, tanpa catatan komunikasi, misteri itu menggantung di langit. Ketika keluarga mencoba menuntut keadilan, mereka menemukan dinding tebal bernama Bendera Kemudahan, sistem di mana kapal berlayar dengan registrasi negara lain, seperti Bahama, untuk menghindari hukum yang ketat. Artinya, bukan Inggris atau Amerika yang berwenang menyelidiki kasus Rebecca, melainkan Bahama, sebuah negara kecil dengan sumber daya penyidikan terbatas. Akibatnya, penyelidikan menjadi lemah, dan tanggung jawab hukum kabur. Disney tetap melanjutkan operasional kapal seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara keluarga Rebecca terus menuntut jawaban, mereka hanya menerima surat-surat diplomatis tanpa isi yang jelas. Lebih dari 1 dekade kemudian, Rebecca Kororeum tetap hilang, tanpa jasad, tanpa penjelasan, tanpa keadilan. Ia menjadi simbol dari banyak kasus serupa di industri pelayaran yang luput dari sorotan karena rumitnya hukum di laut lepas. Keluarganya masih berziarah ke pantai dekat Chester setiap tahun, menatap laut yang seolah memegang rahasia tentang putri mereka. Mereka tidak mencari uang atau sensasi. Mereka hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal yang menjanjikan kebahagiaan itu. Dan mungkin, kisah Rebecca adalah pengingat pahit, bahwa di balik gemerlap hiburan dan maskot tersenyum, ada lautan misteri yang tak pernah terungkap. Stephen Kocher adalah pria berusia 30 tahun yang hidup sederhana dan taat beragama.
Ia lahir di Amarillo, Texas, namun pada tahun 2009 tinggal di Saint. Sebagai anggota Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, ia dikenal rajin, sopan, dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, kehidupannya tidak sedang mudah. Stephen bekerja serabutan dan sering kesulitan membayar sewa tepat waktu. Teman dan keluarganya mengatakan bahwa ia jarang mengeluh, tetapi mereka tahu bahwa tekanan hidup kian menumpuk. Di balik senyumnya yang tenang, Stephen menyimpan beban finansial yang cukup berat. Pada 12 Desember 2009, Stephen memberitahu pemilik rumahnya bahwa ia akan pergi keluar kota untuk mengunjungi keluarga selama liburan Natal. Tidak ada yang aneh dengan hal itu. Namun, itu adalah percakapan terakhir yang diketahui darinya. Keesokan harinya, mobilnya, sebuah Chevy Cavalier putih, ditemukan terparkir di kawasan Henderson, Nevada. Jaraknya sekitar 160 km dari tempat tinggalnya, dan arah itu justru berlawanan dari rumah keluarganya di Texas. Lokasi penemuan mobil itu berada di lingkungan perumahan kelas atas, di ujung sebuah jalan buntu yang sepi namun rapi. Salah satu rumah di daerah tersebut memiliki kamera CCTV yang merekam sesuatu yang aneh. Dalam rekaman, terlihat Stephen berjalan di sepanjang jalan dengan langkah mantap. Ia tidak terlihat tersesat, gelisah, atau tertekan. Tidak ada barang bawaan, tidak ada tas, bahkan tidak ada ponsel di tangannya. Ia hanya berjalan melewati kamera, dan menghilang begitu saja setelah itu. Bagi siapapun yang menonton rekaman itu, satu hal terasa jelas. Stephen tampak tahu kemana ia hendak pergi. Tapi kemana, dan untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti dari misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Ketika polisi memeriksa mobilnya, mereka menemukan beberapa barang pribadi di dalamnya. Hadiah Natal yang sudah dibungkus rapi, sekotak kue, dan perlengkapan gereja. Tak ada tanda perkelahian, tak ada sidik jari asing, dan tak ada bukti kejahatan di sekitar lokasi. Ponsel Stephen terakhir kali aktif di area yang sama di Henderson, namun sinyalnya menghilang tak lama kemudian. Setelah itu, tidak ada lagi aktivitas di rekening banknya, tidak ada panggilan, tidak ada pesan, tidak ada jejak digital sama sekali. Hidupnya seolah berhenti di titik jalan buntu itu. Pihak keluarga dan penyidik berusaha menebak-nebak apa yang mungkin terjadi. Salah satu teori menyebutkan bahwa Stephen mungkin pergi ke Henderson untuk mencari pekerjaan. Ia memang diketahui sedang mencari peluang kerja di luar kota. Mungkin saja seseorang memancingnya dengan janji lowongan palsu, dan sesuatu yang buruk terjadi setelahnya. Ada pula dugaan bahwa Stephen mungkin menjalin hubungan rahasia dengan seseorang di daerah tersebut. Hubungan yang entah berakhir dengan perselisihan atau tragedi. Namun, tidak ada bukti yang mendukung teori itu. Kemungkinan lain yang lebih kelam pun muncul. Ia bisa saja menjadi korban kejahatan acak, perampokan, penculikan, atau bahkan serangan terencana. Tapi tanpa saksi, tanpa jasad, dan tanpa jejak, semua itu hanya dugaan kosong. Ada juga yang percaya bahwa Stephen mungkin memilih untuk menghilang dengan sengaja, meninggalkan kehidupannya dan memulai dari awal di tempat lain. Namun teori ini sulit diterima. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia berencana pergi jauh. Hadiah Natal yang sudah ia siapkan menunjukkan niatnya untuk berkumpul dengan keluarga. Sebagai pria beriman yang taat, ia juga diyakini tidak akan meninggalkan semuanya tanpa pesan. Keluarganya dengan tegas menolak gagasan bahwa ia sengaja pergi. Mereka percaya sesuatu yang buruk menimpanya di hari itu, sesuatu yang masih belum bisa dijelaskan oleh siapapun. Kini, lebih dari 1 dekade berlalu, dan hilangnya Stephen Kocher tetap menjadi misteri paling membingungkan di Nevada. Setiap kali rekaman CCTV itu diputar, orang-orang hanya bisa menatap sosok pria yang berjalan menjauh. Langkahnya pasti, namun tujuannya tak pernah diketahui. Apakah ia menuju seseorang? Apakah ia mengikuti panggilan yang tidak kita mengerti? Ataukah ia menjadi korban dari sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kita bayangkan? Tak ada yang tahu. Yang pasti, hidup Stephen berakhir di sana, di sebuah jalan buntu yang kini menjadi simbol dari pertanyaan tanpa jawaban. Dan hingga hari ini, keluarga dan para penyelidik masih menunggu satu hal, kebenaran. Pada sore hari 18 Agustus 2010, Ben McDaniel terlihat berjalan menuju perairan jernih Vortex Spring di Florida. Pria berusia 30 tahun itu membawa perlengkapan selam lengkap, bersiap untuk menyelam ke sistem gua bawah air yang terkenal indah sekaligus mematikan. Kamera keamanan merekam langkah-langkahnya dengan jelas.
Ben turun perlahan ke dalam air biru yang berkilau dan tidak pernah terlihat lagi. Awalnya, orang mengira ia menjadi korban kecelakaan menyelam. Namun ketika tim penyelamat berpengalaman mencari jasadnya di gua itu, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada tubuh, tidak ada peralatan, bahkan tidak ada jejak yang menunjukkan kemana ia pergi. Misteri pun dimulai. Ben berasal dari Collierville, Tennessee. Hidupnya penuh perjuangan dan kehilangan. 2 tahun sebelum peristiwa itu, adik laki-lakinya, Paul, meninggal karena stroke mendadak. Kejadian itu menghantam Ben dengan keras. Ia juga tengah melalui proses perceraian dan mencoba menyusun kembali hidupnya. Musim panas 2010, Ben memutuskan untuk tinggal di rumah pantai keluarganya di Florida. Di sana, ia menghabiskan waktu dengan menyelam, aktivitas yang memberinya ketenangan dan pelarian dari duka yang panjang. Namun, minatnya terhadap penyelaman gua membuat banyak orang di sekitarnya khawatir. Vortex Spring bukan tempat bagi penyelam amatir. Gua batu kapurnya memiliki jalur sempit dan berkelok, terkenal mematikan bahkan bagi penyelam profesional. Sebuah gerbang baja dipasang untuk membatasi akses ke area berisiko tinggi, dan hanya penyelam bersertifikat gua yang memiliki kuncinya. Ben tidak memiliki sertifikat itu. Meski begitu, Ben dikenal berani, bahkan nekat. Ia belajar menyelam gua secara otodidak, mengamati dan berlatih bersama penyelam berpengalaman. Dalam beberapa kesempatan, ia terlihat masuk ke area di balik gerbang baja, ketika pintunya kebetulan dibiarkan terbuka. Banyak penyelam lain telah memperingatkannya, namun Ben tampak yakin dengan kemampuannya sendiri. Ia membuat catatan rinci tentang struktur gua, dan bahkan menggambar peta jalur penyelaman berdasarkan pengalamannya. Pada hari naas itu, para saksi melihat Ben berbincang santai dengan staf sebelum turun ke air sekitar pukul 19:30. Ia tampak tenang, seperti biasa. Beberapa jam kemudian, ketika tidak muncul ke permukaan, alarm segera dibunyikan. Di tempat parkir, truk Ben masih terparkir rapi. Di dalamnya ditemukan dompet, ponsel, kunci, dan buku catatan berisi pemikiran pribadinya, serta peta gua yang ia buat sendiri. Tim penyelam-penyelamat segera dikerahkan. Mereka menyisir gua dengan hati-hati, masuk ke celah-celah sempit dan lorong gelap yang hanya bisa ditembus dengan risiko besar. Beberapa di antara mereka hampir kehilangan nyawa dalam proses pencarian, namun tidak satu pun menemukan jejak Ben. Tidak ada serpihan peralatan, tidak ada tanda penyumbatan, dan tidak ada jasad. Seorang penyelam gua profesional bahkan menyatakan, jika dia ada di bawah sana, saya pasti sudah menemukannya. Hipotesis bahwa Ben hanyut ke laut pun gugur. Vortex Spring adalah sumber air tawar, bukan saluran menuju laut. Air di dalamnya justru mengalir keluar dari akuifer bawah tanah. Arusnya mendorong keluar, bukan menyedot ke dalam. Dengan kata lain, tidak ada jalan bagi tubuh untuk terseret ke tempat lain. Dengan hasil pencarian yang nihil, berbagai teori mulai bermunculan. Sebagian percaya bahwa Ben menyelam terlalu dalam dan terjebak di area yang belum pernah dijelajahi siapapun sebelumnya. Ruang sempit yang tak terjangkau bahkan bagi penyelam paling ahli. Namun, teori lain lebih spekulatif. Ada yang menduga Ben memalsukan kematiannya, menggunakan kesempatan itu untuk menghilang dari kehidupan lamanya yang penuh tekanan. Beberapa menilai keputusannya meninggalkan dompet dan ponsel bisa jadi disengaja, tanda bahwa ia ingin memutuskan hubungan dengan masa lalunya. Keluarga Ben tidak percaya teori itu. Mereka yakin sesuatu terjadi di bawah air dan menawarkan hadiah 480 juta rupiah bagi siapapun yang dapat menemukan jasadnya. Namun, meski penyelam terbaik dunia turun bergantian ke gua itu, hasilnya tetap sama, nihil. Lebih dari 1 dekade berlalu, misteri hilangnya Ben McDaniel belum terpecahkan. Ia adalah pria yang melangkah ke dalam air dengan penuh percaya diri, tapi tak pernah kembali ke permukaan. Apakah ia terperangkap di kedalaman yang belum dijelajahi manusia? Ataukah ia berhasil meninggalkan segalanya dan hidup di tempat lain, jauh dari semua yang dikenalnya? Bayangkan Anda keluar rumah di pagi hari untuk berjalan kaki sejauh 8 blok. Perjalanan singkat, mungkin hanya 10 menit. Namun, di suatu tempat di antara langkah-langkah itu, Anda lenyap tanpa jejak. Itulah yang terjadi pada Jason Jolkowski, remaja berusia 19 tahun dari Omaha, Nebraska, yang menghilang pada tanggal 13 Juni 2001. Hari itu, Jason hanya berniat bertemu rekan kerjanya yang akan menjemputnya untuk bekerja di stasiun radio lokal. Tapi ia tak pernah sampai. Tak ada saksi, tak ada suara,
tak ada tanda perlawanan. Ia seolah ditelan bumi di tengah lingkungan tempat semua orang saling mengenal. Jason dikenal sebagai pemuda pendiam, sopan, dan cerdas. Ia menyukai dunia penyiaran dan sedang menempuh kuliah di community college. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya, John dan Kelly, dan membantu mereka dalam pekerjaan rumah. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu buruk akan terjadi. Pagi itu, matahari bersinar cerah dan suasana di lingkungan perumahan mereka tenang. Jason membantu membawa tong sampah ke pinggir jalan, tugas kecil yang biasa ia lakukan sebelum bersiap berangkat bekerja. Seorang tetangga melihatnya, bahkan sempat melambaikan tangan. Itu adalah penampakan terakhirnya yang pasti. Karena mobilnya sedang diperbaiki, Jason meminta rekan kerjanya untuk menjemput di tempat parkir SMA setempat. Jaraknya hanya setengah mil dari rumah, sekitar 8 blok saja. Ia berangkat sekitar pukul 10:45 pagi, mengenakan celana panjang hitam, kaos biru, dan membawa tas kerja. Namun, Jason tidak pernah tiba di SMA tersebut. Rekannya menunggu di tempat parkir, mengamati sekitar, tetapi Jason tak kunjung datang. Setelah beberapa menit, sang rekan mengira Jason membatalkan rencana itu, dan akhirnya pergi sendiri ke tempat kerja. Sepanjang hari, tidak ada yang menganggapnya hilang. Namun saat malam tiba dan Jason tak pulang ke rumah, barulah keluarga sadar ada yang salah. Ia tidak menghubungi siapapun, tidak meninggalkan pesan, dan semua barang pribadinya, termasuk dompet dan ponsel, tertinggal di rumah. Polisi segera melakukan pencarian. Mereka menelusuri setiap jalan yang mungkin diambil Jason, menyisir taman, gang, dan halaman rumah di sepanjang 8 blok itu. Namun hasilnya nihil. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada barang yang tertinggal, tidak ada jejak kaki, bahkan tidak ada satu saksi pun yang melihatnya setelah ia keluar dari rumah. Penyelidik kemudian memeriksa rekening bank dan kartu kredit Jason. Semua tidak tersentuh. Ia tidak menarik uang, tidak melakukan transaksi, dan tidak ada aktivitas komunikasi. Dalam hitungan hari, penyelidikan menemui jalan buntu total. Tak ada bukti bahwa ia diculik, tetapi juga tak ada alasan untuk percaya ia pergi secara sukarela. Jason tidak memiliki uang, kendaraan, atau teman dekat yang cukup jauh untuk menampungnya tanpa diketahui keluarga. Ia bukan tipe yang kabur begitu saja. Bagi kedua orang tuanya, kehilangan Jason adalah mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Mereka terus mencari, membagikan poster, dan menelusuri setiap laporan tentang penemuan jasad tak dikenal di seluruh negara bagian. Namun semuanya berujung kosong. Dari keputusasaan itu, lahirlah sebuah harapan. John dan Kelly mendirikan Project Jason, organisasi nirlaba yang membantu keluarga korban hilang lainnya dengan dukungan moral, informasi, dan panduan hukum. Sejak berdiri, organisasi ini membantu ratusan keluarga untuk tetap berjuang dan mencari keadilan. Meskipun Project Jason resmi berhenti beroperasi pada tahun 2016, warisannya tetap hidup. Ia menjadi simbol bahwa dari tragedi pribadi pun, bisa lahir gerakan besar yang mengubah cara masyarakat memandang kasus orang hilang. Seperti banyak misteri lainnya, kasus Jason memunculkan berbagai teori. Beberapa orang percaya ia menjadi korban penculikan, di mana pelaku menyerangnya dalam perjalanan singkat itu dan membawanya tanpa disadari siapapun. Ada juga dugaan bahwa ia mungkin mengalami kecelakaan yang tak disengaja, seperti tertabrak kendaraan dan kemudian dibawa pergi oleh pelaku yang panik. Namun jika benar demikian, polisi tentu akan menemukan bukti fisik. Tapi tidak ada. Teori lain mengatakan bahwa Jason mungkin dikenal oleh orang yang menjemputnya, seseorang yang membuatnya berhenti tanpa kecurigaan. Namun tanpa saksi atau petunjuk baru, semua teori itu tetap menjadi spekulasi semata. Yang membuat kasus ini begitu menyeramkan adalah kesederhanaannya. Jason tidak menghilang di tengah hutan, bukan saat malam gelap, dan bukan di kota asing. Ia lenyap di siang bolong, di lingkungan yang aman, di jalur yang sudah ia kenal baik. 8 blok, jarak yang sangat singkat, kini menjadi simbol betapa misteriusnya hidup bisa berubah dalam sekejap. Hingga kini, lebih dari 20 tahun berlalu, tidak ada satupun bukti baru yang dapat menjelaskan apa yang terjadi. Bagi keluarga Jolkowski, setiap langkah di jalan itu masih menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana seseorang bisa menghilang tanpa suara, tanpa jejak, dan tanpa alasan? Mungkin suatu hari kebenaran akan muncul. Namun sampai saat itu tiba, Jason tetap menjadi salah satu misteri paling membingungkan di Amerika.
remaja yang hilang di antara 8 blok yang tak pernah diselesaikannya. Tanggal 1 April 2006, kota Columbus, Ohio, dipenuhi keriuhan malam liburan musim semi. Musik berdentum, lampu neon berkelap, dan barbar di distrik universitas ramai oleh mahasiswa yang merayakan kebebasan sementara dari ujian. Di antara kerumunan itu ada Brian Scaife, mahasiswa kedokteran berusia 27 tahun yang sedang mencoba melepas duka setelah kehilangan ibunya beberapa minggu sebelumnya. Ia pergi bersama sahabat dan teman sekamarnya, Clint Floren, yang mengajaknya bersenang-senang untuk mengalihkan pikiran. Mereka berkeliling beberapa bar sebelum akhirnya berhenti di Ugly Tuna Salona, bar populer di lantai 2 gedung hiburan kampus. Kamera keamanan merekam Brian masuk sekitar pukul 21 malam. Ia terlihat berbincang dengan teman-teman, tampak santai dan tersenyum. Namun, sekitar 1:55 menit dini hari, ia kembali masuk ke bar melalui pintu utama bersama 2 perempuan muda, dan sejak itu, hilang tanpa jejak. Ugly Tuna memiliki sistem kamera yang mengawasi hampir setiap sudut. Setiap orang yang keluar malam itu terekam dengan jelas, kecuali Brian. Ia masuk ke bar, tetapi tidak pernah terlihat keluar lagi, baik melalui pintu depan maupun 2 akses lainnya. Satu-satunya pintu alternatif adalah pintu layanan di belakang yang mengarah ke area konstruksi dengan pagar tinggi dan jalan berlumpur. Hampir mustahil bagi seseorang yang mabuk untuk menavigasi jalur itu tanpa terjatuh atau meninggalkan jejak. Polisi juga memeriksa lift barang dan lorong servis, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Jika ia pergi lewat pintu depan, kamera pasti menangkapnya. Namun tidak ada rekaman yang menunjukkan ia melakukannya. Seolah-olah Brian menyatu dengan udara. Ketika bar tutup dan lampu menyala, Clint dan teman-temannya mengira Brian sudah pulang lebih dulu. Namun saat ia tak juga muncul keesokan paginya, kekhawatiran mulai tumbuh. Semua orang sepakat, ia tidak berencana menghilang. Namun, ketika penyelidikan mulai dalam, misteri makin menebal. Polisi memeriksa setiap video dari CCTV, setiap saksi, setiap sudut bar, hasilnya nihil. Bahkan anjing pelacak yang diturunkan berhenti di tangga menuju bar, seolah kehilangan jejak begitu saja. Banyak teori muncul untuk menjelaskan keanehan ini. Ada yang percaya Brian menyelinap keluar melalui area konstruksi, tersesat, dan mengalami kecelakaan fatal. Tetapi pencarian besar-besaran, termasuk penggalian dan pemindaian sonar, tidak menemukan apapun. Teori lain lebih gelap, bahwa Brian diserang atau dibunuh di dalam bar, dan tubuhnya disembunyikan sebelum polisi tiba. Beberapa menduga ada titik buta di area kamera yang memungkinkan hal itu terjadi. Namun, tanpa bukti fisik, teori itu hanya spekulasi. Yang paling mencurigakan adalah sikap Clint Floren. Ia menolak berpartisipasi dalam tes poligraf dan berhenti berbicara dengan keluarga Brian setelah interogasi pertama. Polisi tidak pernah menyebutnya tersangka, tapi ketidakkooperatifnya menimbulkan tanda tanya besar. Alexis, pacar Brian, terus mengirim pesan ke ponsel Brian selama berbulan-bulan. Dan anehnya, pada satu malam musim panas, panggilan itu sempat tersambung selama beberapa detik sebelum terputus. Operator mengatakan ponsel itu kemungkinan menyala sebentar, tapi lokasi tidak bisa dilacak. Lebih dari 1 dekade berlalu, hilangnya Brian Scaife tetap menjadi misteri paling terkenal di Ohio. Tidak ada jasad, tidak ada pelaku, tidak ada jawaban. Ia masuk ke bar dengan kamera di setiap sudut, namun tidak pernah terlihat keluar. Beberapa orang percaya ia masih hidup, mungkin memilih memulai hidup baru di tempat lain. Yang lain yakin sesuatu yang mengerikan terjadi malam itu, sesuatu yang ditutupi oleh dinding bar, oleh orang-orang yang tahu lebih banyak dari yang mereka akui. Keluarga Brian terus berharap. Ayahnya bahkan mengatakan dalam sebuah wawancara, "Aku hanya ingin tahu apakah anakku masih di luar sana, atau sudah tidak ada." Dan bagi banyak orang yang mempelajari kasus ini, pertanyaan itu masih menggema. Bagaimana seseorang bisa masuk ke tempat yang diawasi kamera dan menghilang tanpa jejak? Mungkin malam itu, di bawah cahaya lampu bar yang berkelap, realitas dan misteri saling bersilangan, dan Brian Scaife tersesat di antara keduanya. Itulah deretan kisah orang hilang secara misterius. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.